warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wididi Ilmi dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan tahun 2022 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Akan menyampaikan opini pribadi dengan tema gerakan ideologi liberal dalam analisis kontemporer di NKRI yang merupakan tugas pengganti dari UAS, mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh DRO Tipsa TB, Hidayat MPD. Kata ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan dan pengertian. Kata kerja Yunani oida yang artinya mengetahui, melihat dengan budi. Kemudian kata logi yang diambil dari bahasa Yunani logos yang artinya pengetahuan. Kata liberalisme diambil dari bahasa Latin liber yang berarti bebas, bukan budak atau kondisi di mana suatu individu bebas dari kepemilikan individu lainnya. Kemudian isme yang artinya paham. Jadi liberalisme adalah suatu paham yang menganut kebebasan atas setiap individu. Dapat disimpulkan bahwa ideologi liberalisme adalah pengetahuan tentang gagasan-gagasan, ide, keyakinan-keyakinan yang menyangkut kehidupan manusia, yang berlandaskan pada kebebasan setiap individu seperti kebebasan berpikir, berpendapat, bertindak, dan menentukan kepercayaan. Ada beberapa perbandingan antara ideologi Pancasila dengan ideologi liberalisme, diantaranya yaitu sistem ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan, ekonomi yang berdasarkan kekeluargaan, kegotong royongan, dan kerjasama liberal. Aspek ekonomi dijalankan dengan prinsip masyarakat pasar bebas atau free market, sehingga masyarakat menolak campur tangan langsung pemerintah dalam perdagangan atau sektor ekonomi. Yang kedua ada sistem politik Pancasila, demokrasi konstitusional, kedaulatan rakyat atau masyarakat, bermanifestasi dalam pemilihan parlemen dan presiden setiap 5 tahun sekali. Liberal, sistem multipartai karena setiap individu bebas mendirikan partai politik untuk beradaptasi dalam pemilihan agama. Yang ketiga ada agama atau kepercayaan, menjalankan ibadah menurut agama atau kepercayaan masing-masing dan menjunjung tinggi toleransi agama. Liberal menjunjung tinggi sekularisme, yaitu memisahkan urusan agama dengan negara. LGBT menurut pandangan ideologi Pancasila bertentangan dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang merujuk pada aturan ke-6 agama yang berlaku di Indonesia. Namun berdasarkan sila kedua, Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab, LGBT tetap berhak untuk mendapatkan perlindungan atas hak-hak warganya tanpa melihat orientasi seksual. Terima kasih. Tentang orientasi seksual dulu. Orientasi seksual adalah ketertarikan secara romantis, seksual, dan emosional antara satu orang dengan orang lainnya. Pada umumnya, ada 3 jenis orientasi seksual, yaitu antara lawan jenis atau dari laki-laki ke perempuan dan perempuan ke laki-laki, yang biasa dikenal dengan heteroseksual. Ada juga dengan sesama jenis, yaitu antara laki-laki dan laki-laki, atau dari perempuan dengan perempuan, atau yang disebut dengan homoseksual. Dan ada juga dengan keduanya, yaitu ketertarikan pada heteroseksual dan homoseksual, yang biasa dikenal dengan biseksual. Yaitu, misalnya si perempuan suka sama laki-laki dan perempuan juga, atau si laki-laki suka dengan si laki-laki dan perempuan juga. Homoseksual adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan ketertarikan secara romantis, emosional, dan seksual terhadap sesama jenis. Biasanya, kalau laki-laki yang tertarik sama laki-laki disebut dengan gay, sedangkan perempuan yang memiliki ketertarikan dengan perempuan disebut dengan lesbian. Masih banyak pro dan kontra yang dapat menjelaskan apa itu penyebab dari homoseksual. Tapi belum ada penelitian yang dapat menjelaskan dengan pasti penyebab dari homoseksual itu sendiri. Yang jelas, homoseksual bersifat multifaktor, yaitu dipengaruhi oleh lingkungan, hormonal, biologis, ataupun sosial. Maka, setiap orang yang menjadi homoseksual pasti memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Nah, itu dia tadi pembahasan tentang homoseksual. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk komen di bawah sini. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe Code Health Channel untuk video-video kesehatan lainnya.
Dan selanjutnya saya akan membahas tentang transgender. Jadi, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Pasti kamu pernah kan mengalami luka terdapat di mulut, biasanya berwarna putih atau kuning. Nah, luka tersebut itu terasa sakit atau nyeri sehingga mengganggu kamu saat makan ataupun membuka mulut. Iya benar, namanya sariawan.